Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini, kita akan lanjut dengan hadits Al-Arba'in Nawawiyah nomor 3. Setelah sebelumnya membahas tentang Islam, iman dan ihsan, pada hadits ini, menjelaskan detail tentang rukun Islam. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Hadits riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Hadits ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena berisi rukun Islam. Hadits ini menjadi dasar Islam dan merangkum 5 ajaran Islam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kata bunya, artinya dibangun. Kata ini merupakan bentuk mabni majul dari kata bana, membangun. Ala homsin, artinya di atas 5 perkara atau di atas 5 rukun. Penjabaran dari kandungan rukun Islam yang telah disebutkan di atas, kita akan mulai dari syahadat, yakni pengakuan dan pembenaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, ia telah masuk Islam, telah menjadi Muslim. Namun, mengucapkannya saja tidak cukup. Hatinya harus membenarkan apa yang ia ucapkan, barulah ia menjadi orang beriman. Jika hanya mengucapkan tetapi hatinya belum membenarkan, ia masih belum beriman meskipun secara zahir sudah masuk Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 14. Rukun Islam kedua adalah mendirikan sholat. Rasulullah menyebut iqamis sholat artinya mendirikan sholat, bukan asal mengerjakan. Secara bahasa, sholat adalah doa. Secara istilah, sholat itu ibadah kepada Allah yang diawali takbiratul ihram, diakhiri salam serta memiliki syarat dan rukun tertentu. Dalam satu hari, seorang muslim wajib sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Ditambah bagi laki-laki, pada hari Jumat mendirikan sholat Jumat. Mendirikan sholat berarti memenuhi syarat dan rukunnya, dikerjakan tepat waktu, dan khusyuk dalam sholatnya bukan hanya gerakan fisik dan bacaan semata. Sholat merupakan tiang agama. Ia juga ibadah yang akan dihisab pertama kali. Meninggalkan sholat dengan sengaja menyebabkan seseorang menjadi kafir. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan sholat. Hadits riwayat Muslim. Rukun Islam ketiga adalah mengeluarkan zakat. Zakat adalah ibadah maliyah, yakni mengeluarkan sejumlah harta tertentu kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat. Ada 2 jenis zakat. Pertama, zakat fitrah. Zakat ini wajib bagi setiap muslimin yang masih hidup termasuk bayi yang baru lahir. Kedua, zakat mal. Zakat ini mensyaratkan nisyab dan haul serta memiliki perhitungan tersendiri. Untuk penjelasan detail tentang zakat ini, insya Allah akan kita bahas di lain kesempatan. Sebagaimana sholat, orang yang tidak mau membayar zakat juga bisa keluar dari Islam. Karenanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Rukun Islam keempat adalah puasa Ramadan. Namun, dalam hadits Arba'in Nawawi ketiga ini, ia disebut di urutan terakhir. Puasa atau syaum adalah menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri, dan hal-hal yang membatalkan lainnya, dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa Ramadan artinya puasa di bulan Ramadan, inilah yang wajib dan menjadi rukun Islam. Sedangkan puasa yang sunnah ada puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, dan lain-lain. Rukun Islam kelima adalah haji. Namun, dalam hadits ini, Rasulullah menyebut haji terlebih dahulu baru puasa. Haji adalah ibadah khusus di Baitullah Mekah pada bulan Zulhijjah dengan syarat dan rukun tertentu. Haji hanya wajib bagi orang-orang yang mampu, yakni yang secara fisik sehat dan sanggup secara finansial. Karenanya dalam hadits Arba'in kedua Rasulullah mensabdakan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Demikian penjelasan hadits Al-Arba'in Nawawiyah nomor 3 ini, semoga kita diberi keberkahan dalam setiap ilmu yang kita pelajari. Silahkan follow channel Gondati untuk asupan ruhaniah setiap hari.